para jemaah sholat Idul Adha beserta seluruh keluarga besar, keluarga perumahan Tambak Rejo, khususnya warga RW 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diberitahukan kepada seluruh jamaah beserta seluruh warga perumahan Tambak Rejo Indah pada umumnya, khususnya warga RW 04, bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha yang kita gelar di lapangan ini kita akan laksanakan nanti jam 6:10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, pelaksanaan sholat Idul Adha kita laksanakan tepat jam 6:10 waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan ini adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Mukti. Sekali lagi, yang bertindak sebagai khatib dan imam adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Mukti. Kemudian perlu diketahui juga oleh para jamaah dan seluruh warga perumahan Tambak Rejo Indah, khususnya warga RW 04, untuk perolehan hewan kurban pada hari ini dengan ketentuan sebagai berikut. Jenis kambing sebanyak 24 ekor. Sekali lagi, jenis kambing sebanyak 24 ekor. Sementara jenis hewan kurban yang berupa sapi sebanyak 7 ekor. Demikian yang perlu kami sampaikan kepada seluruh para jamaah dan seluruh warga perumahan Tambak Rejo Indah dan sekitarnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah Bapak dan Ibu beserta seluruh kurban Bapak dan Ibu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari segala acara pelaksanaan sholat Idul Adha yang kita gelar di lapangan ini, kami atas nama Takir Masjid Al-Hidayah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh warga perumahan Tambak Rejo Indah dan seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas tadi, bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini kita laksanakan jam 6:10. Sementara pada saat ini sudah menunjukkan jam 6:04. Kepada para beliau, para jemaah yang mau sholat Idul Adha di lapangan ini segera merapat, dan agar supaya tidak tergesa-gesa dimohon untuk segera merapat dan sekaligus ikut bertakbir bersama untuk mengagungkan asma Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din wa law kariha
الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد dari bapak-bapak dari panitia saya sebelah kiri. Apa masih ada jemaah yang sebelah utara? Sudah ready ya? Baik. As-salatu li'idil adha rahimakumullah. As-salatu li'idil adha rahimakumullah. As-salatul jami'ah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon softnya diluruskan, yang longgar dirapatkan sedikit ya, jangan terlalu longgar ya. Ibu-ibu sudah siap? Jangan sampai imam takbir ada yang masih ribet ya. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Basira wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini, mari kita bersama mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, maunah dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di hari Idul Adha ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nantinya insya Allah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Tentunya kita berharap mudah-mudahan semua amal kita, sholat kita, kurban kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, khutbah hari ini hanya ingin sedikit bercerita tentang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin berbahagia, di dalam Quran itu Nabi Ibrahim disebut Allah sebagai umat. Dia umat. Mengapa sebagai umat? Karena Nabiullah Ibrahim itu adalah seorang hamba Allah yang tunduk dan patuh dan tidak menjadi musyrik. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Insyaallah di surat An-Nahl ayat 120. Hadiah bahagia, Ibrahim seorang diri. Mengapa Allah menyebut sebagai umat? Karena Ibrahim itu orang yang tunduk kepada Allah, hanif, lurus, jujur, tegak, dan tidak menjadi orang musyrik. Ibrahim juga menurunkan atau membentuk keturunan yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, mungkin sampai akhir zaman. Begitulah Allah menyebutnya sebagai umat. Ada lagi yang menyebut sebagai imamah atau pemimpin, imam atau pemimpin. Kenapa Ibrahim diikuti, dianut oleh semua umat sampai akhir zaman? Kalau pernah disebutkan surat Al-Mumtahanah ayat 4. Lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ahu. Sungguh ada uswatun hasanah dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Hanya bahagia. Kemudian Allah juga berfirman di surat An-Nahl 1:23. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan. Kemudian aku wahyukan kepadamu Muhammad agar mengikuti milah agama Ibrahim. Itulah sebabnya kita menindaklanjuti sampai hari ini, mungkin sampai kiamat tetap kita tidak lanjuti. Kenapa? Ibrahim sebagai uswah dan agamanya itu harus kita ikuti, agama tauhid. Hanya bagian. Khutbah ini juga
mengatakan bahwa akan menyampaikan beberapa cerita tentang perilaku atau perjuangan Nabiullah Ibrahim. Tetapi mohon maaf, tidak bisa saya perpanjang lebar karena mengingat waktu terbatas, juga ilmu saya terbatas. Mungkin ada 5 poin, tapi saya potong menjadi 2 atau 3 poin saja agar Bapak Ibu tidak kepanasan. Hadirin bahagia, di usia muda, ini tengah-tengah yang awal tidak saya baca. Di usia mudanya, Ibrahim sudah berani mengadakan perubahan dalam hidupnya, di dalam masyarakatnya. Perubahan apa? Perubahan yaitu mereka menyembah berhala, dirombak revolusi menjadi masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maka di saat dia itu garang-garangnya seorang pemuda, gerakan perubahannya dilakukan. Pada suatu saat Ibrahim masuk dalam tempat-tempat penyembahan mereka. Dihancurkanlah berhala itu, dicincang-cincang, ada yang mengatakan dipedok dan sebagainya. Monggo. Akhirnya apa? Pendukung raja waktu itu, yaitu Namrud, mengetahui bahwa pemuda inilah yang merusak sesembahan kita. Kemudian pendukungnya lapor kepada sang raja Namrud yang sombong. Wahai raja, bahkan saja Ibrahim itu, dia mengganggu dan menghancurkan berhala kita, sesembahan kita. Permohonan itu dikabulkan oleh sang raja. Akhirnya apa? Mereka berteriak, "Qalu harriquhu, bakar Ibrahim." Kalau sekarang mungkin ada tokoh reformasi atau mungkin perubahan dibakar, alangkah ngerinya. Tapi Ibrahim tidak tegar, tidak takut, tidak ada sama sekali. Dia benar tidak. Kalau orang sekarang mungkin diancam sudah takut, tidak dibolong saja sudah takut. Ibrahim tidak. Dihadapi dengan jantan, semangat, ya. Dari yang bahagia. Maka karena mereka itu berteriak harriquhu, bakar Ibrahim, wansuru alihatakum, tolonglah, bantulah, belalah Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, jika kamu berbuat itu. Ini kalau sekarang mungkin gawat, dulu tidak. Ya, maka hanya bahagia. Menurut Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bercerita bahwa di saat Nabiullah Ibrahim digalikan lubang yang besar dan ditumpui kayu bakar, dan Ibrahim diikat di manjanik. Manjanik itu tempat alat untuk melempar benda-benda yang berat, ya, dulu namanya bandil. Nah, di saat itulah Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi, Allahumma innaka wahidu fis sama wa ana wahidu fil ardi. Laisa ahadun ya'buduka ilayya. Laisa ahadun ya'buduka ahadun illa ana. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu munajat Ibrahim. Mungkin kita kalau kepepet, kalau sudah didolimi orang, mungkin bisa ditiru. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Engkau sendirian di langit, aku pun sendirian di bumi ini. Maka tidak ada yang menyembah Engkau selain aku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Engkau penjaminanku, dan Engkau senikmat-nikmatnya tempat berserah. Hadir bahagia. Kemudian ada bahagia. Di saat ini cerita Ubay bin Ka'ab. Di saat Ibrahim akan dilemparkan dari manjanik, Jibril datang. Rasul bersabda, Jibril datang menemui Ibrahim sambil bertanya, wahai Ibrahim, alakah
keinginan kepada Allah SWT. Ibrahim jawab, amma ilaika fala, kalau kepadamu tidak. Kemudian Jibril berkata lagi, was'al rabbaka, mintalah kepada Tuhan. Ibrahim menjawab, hasbi min su'al ilmuku bihal. Itu permintaan Ibrahim. Cukup dengan ilmu Allah lah keadaan ini. Allah yang tahu. Daripada aku minta-minta yang lain. Jadi minta yang nggak mau, hanya minta selamat. Saat itulah Ibrahim dilemparkan ke dalam lubang yang penuh kayu bakar dan menyala-nyala. Saat itulah Allah berkata, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman alaikum." Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Langsung api itu dingin. Selamatlah Ibrahim dari hukuman orang-orang yang dolim, yaitu Raja Namrud bersama pembesar. Hadirin bahagia, banyak orang cerita, para ahli sejarah cerita bahwa di saat api akan padam, Nabi Namrud bersama orang-orang pembesarnya melihat di dalam api itu keheran-heranan, takjub. Apa terjadi? Ibrahim tidak dosong, tidak mati. Tapi Ibrahim segar bugar. Ibrahim sembahyang dan sujud memuji Tuhannya Allah SWT. Langsung Namrud memerintahkan anak buahnya, lepaskan Ibrahim. Lepaslah Ibrahim, selamat dari hukuman. Di saat lepas itu, Ibrahim berkata, tidak ada nikmat senikmat-nikmatnya yang melebihi nikmat yang kurasakan di saat aku di dalam api. Jadi tidak terasa apa-apa. Itulah kalau orang nekat berjuang, tidak takut apapun yang terjadi. Seandainya tidak selamat di dunia, insya Allah selamat di akhirat, menjadi sahih. Jangan gentar untuk membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa, maha bisa segala-galanya. Kalau Allah menghendaki selamat, pasti selamat. Jangan khawatir. Hadiah bahagia. Kemudian selanjutnya yaitu Ibrahim, seorang pemimpin yang sosialnya besar sekali, yaitu apa? Menyembelih binatang. Banyak sejarah bercerita Ibrahim pernah menyembelih 3.000 domba, 300 lembu, 30 unta. Kemudian sahabat bertanya, wahai Ibrahim, banyak sekali yang kau sembelih hari ini. Ibrahim berkata, jangankan 3.000 domba, jangankan 300 lembu, jangankan 30 ekor unta. Jika Allah memberi anak hari ini aku sembelih, kalau diperintah aku sembelih. Itu semboyan semangat Ibrahim. Ya. Kemudian dia dengan perilaku dan kejadian yang dilakukan Ibrahim menyembelih binatang seperti itu banyaknya. Itulah yang dijadikan oleh sebagian ahli tafsir sebagai asbabun nuzul yang turunnya surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma balhum ausahnya qala ya bunayya ini arafil manami bahwa fadun madakar. Qala ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallah minash-shakirin. Di saat Ismail itu disayang-sayang oleh Ibrahim, atau Ibrahim di saat sayang-sayang kepada anak yang sudah mulai berkembang, mulai remaja, bisa diajak bekerja. Ternyata Allah menagih janji Ibrahim dan sampaikan kepada teman-temannya, jika Allah memberi anak hari ini, aku sembelih, diperintahnya sembelih, aku akan menyembelih anakku. Ditagih janjinya.
Mungkin Allah ingin membuktikan janjimu bener apa ora. Janjimu omong-omong apa ora. Kenapa? Itu perlu dibuktikan sebagai imam, sebagai panutan untuk anak-anak turunan. Nah, betul dilaksanakan oleh Ibrahim karena itu perintah Allah SWT dan mimpinya. Wahai sayangku, itu ya bunayya, bukan ya waladi, ya Ismail tidak, ya bunayya, ya wahai sayangku. Aku mimpi nak diperintah Allah menyembelih kamu. Coba perhatikan, pikirkan, renungkan. Ya. Kalau sekarang mungkin lari, mungkin bantah, tapi karena ini mereka generasi orang soleh, orang taat kepada Tuhan. Ismail tidak panjang lebar, langsung menjawab, ya Abatul Al, wahai ayahku, ya wahai anak, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah padamu. Kau insya Allah kau akan menjumpai aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu jawab Ismail. Maka ada bagian. Ini sebagai suri tauladan untuk kita semuanya. Mulai perjuangannya membela agama tauhid, kemudian mulai dia berkorban demi agama Allah, demi merombak kemungkaran, kedoliman sampai dibakar, dan demi menegakkan tauhid. Karena Ibrahim seorang yang tak patut diperintah nyembelih pun dilaksanakan. Ya. Maka kita sebagai umat yang mengikuti agama Ibrahim, tadi wa auhayna ilaika littabi millata Ibrahim hanifan, harus betul-betul diikuti, dilaksanakan, termasuk sholat hari ini. Itu termasuk mengikuti dan menindaklanjuti agama Ibrahim. Termasuk hari ini kita menyembelih kurban, walaupun bukan anak kita, tapi itulah ganti seekor domba yang dijadikan Allah. Ya. Maka kita ikuti menyembelih domba hari ini, mungkin lebih besar lagi. Dan harapan mudah-mudahan ini semua termasuk ibadah, termasuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kurban-kurban kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia bahagia sudah mulai agak panas. Maka kesimpulannya, kita merubah agama orang-orang yang menyembah berhala. Jangan takut apapun. Dan berhala zaman dulu itu berupa patung, arca, mungkin keris, benda-benda mati. Tapi sekarang berupa harta, harta dan wanita. Itu berhala sekarang. Ditakuti itu, dipuja-puja, sehingga mereka takut untuk berbuat yang baik, takut untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Justru mereka ini berani bohong, berani ngapusi, berani membujuk, berani menyengsarakan umat. Ya. Kenapa? Imannya sudah luntur, sudah lepas mungkin dari jiwa, tidak pandang bulu. Ya. Hanya banyak kedua. Kita sebagai pemimpin apa? Mungkin pemimpin rumah tangga, pemimpin istri kita, anak kita, paling tidak. Mungkin pemimpin desa dan sebagainya. Kalau jadi, mohon ditepati. Kita tidak boleh berkata bohong. Kita harus jujur. Kita tidak boleh menipu rakyat atau umat atau anaknya sendiri. Jadi tepatilah sehingga kita ini berwibawa, dianggap sebagai pemimpin yang patut dipanuti. Kalau kita tidak mengikuti agama Ibrahim, kita tidak mengikuti ajaran Allah lewat Quran dan Sunnah, maka kita akan celaka dunia akhirat. Mudah-mudahan kehadiran kita di lapangan ini dan teruskan nanti menyembelih kurban. Sekali lagi, mudah-mudahan semua itu diterima Allah SWT. Amin. Mari kita tutup kurban ini dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina qablana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya musarrifal qulub. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal salatana. Allahumma taqabbal qurbanana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bi qouli la ilaha illallah. Rabbana atina bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.